Oke guys, welcome back with me again in Gahara Official. Udah lama nggak posting ini ya, barangkali teman-teman mencari postingan yang terbaru. Jadi hari ini aku suguhkan sebuah materi yang mungkin cukup penting dalam kehidupan kita, yaitu mengenai pola pikir. Dan di sini aku akan sedikit memberikan contoh-contoh mengenai pola pikir yang tajam, yang mungkin bisa mempertegas setiap tindakan atau keputusan yang akan kalian lakukan. Karena setiap keputusan, setiap tindakan, setiap apa yang kalian lakukan, semuanya itu memiliki resiko dan semuanya memiliki dampaknya masing-masing. Jadi nggak ada yang bebas dampak. Oke, yang pertama sebelumnya aku akan membahas mengenai permasalahan yang mungkin sering dialami oleh para pembisnis atau awal mula dari pembisnis. Jadi Bob Sadino itu memisahkan antara orang pintar dan orang bodoh, dan aku nggak tahu bagaimana dalam pandangan beliau secara eksplisit gitu ya, secara jelas mengenai orang yang bodoh itu kayak gimana dan orang pintar itu kayak gimana. Tapi beliau banyak sekali menceritakan mengenai perbedaan dari antara kedua hal itu. Apa perbedaannya? Perbedaannya itu adalah lebih condong kepada sesuatu hal yang simple, yang dikerjakan dan yang berjalan gitu. Jadi banyak sekali disebutkan juga oleh beliau, orang pintar itu pandai sekali dalam merubah pola bisnis mereka atau memiliki berbagai macam bisnis. Lah orang bodoh itu terpaksa melakukan satu bisnis dan bisnis itu dia jalankan gitu. Nah di sini apakah orang pintar itu tidak berjalan, bisnisnya berjalan? Di situ disampaikan bahwa dia pandai dalam membuat bisnis lagi gitu ya, bisnis lain dan lain-lain. Nah sedangkan orang bodoh itu bisa nggak bisa dia hanya melakukan satu bisnis dan itu dijalankan dan berjalan bisnisnya. Dan di hal yang berbeda, Bob Sadino itu juga menyampaikan mengenai pola pikir yang simpel. Kebanyakan orang pintar itu mereka memiliki ide, gagasan dan lain-lain, tapi tidak pernah menjadi kenyataan karena mungkin itu di latar belakangi dengan keegoisan mereka. Ketika mereka memiliki kepintaran itu, mereka tidak ingin berbagi kepintaran itu dan mereka menyembunyikan rahasia mereka, sehingga itu hanya menjadi ide kosong itu, menjadi ide yang kosong. Tapi orang yang bodoh itu memiliki satu ide dan dia jalankan idenya dan berjalan. Dan mungkin yang sedikit fenomenal ya ininya ya, yang disampaikan oleh beliau itulah mengenai karyawan dan pengusaha. Sekecil apapun apa yang kamu jual, apa yang kamu perdagangkan dan lain-lain, kamu sudah menjadi bosnya gitu, kamu sudah menjadi pengusahanya gitu. Tapi sebesar apapun yang telah kamu kerjakan, pencapaian yang besar mungkin itu adalah pencapaian yang kamu kerjakan untuk bos kamu gitu, untuk atasan kamu dan lain-lain. Nah biasanya ini diidentikan dengan waktu itu adalah orang-orang yang berseragam yang berangkat ke kantor dan lain-lain dengan orang yang pengusaha gitu kan. Dan menyikapi kalimat ini ya, aku secara pribadi menyikapi kalimat ini menjadikan pola pikir orang-orang atau pemuda-pemuda sekarang itu menjadi terkikis gitu dalam memahami hal ini gitu. Akhirnya mereka itu semuanya ingin menjadi pengusaha, semuanya ingin menjadi pembisnis, semuanya ingin menjadi orang yang sukses, menjadi brand dari usaha dia atau apa dan lain-lain. Sedangkan itu nggak bisa terjadi gitu. Pasti di balik orang-orang yang seperti itu banyak sekali orang-orang yang mendukung dia gitu. Tapi kan nggak. Sekarang gara-gara banyak motivasi yang membahas mengenai itu, akhirnya semua anak pemuda ingin menjadi pembisnis. Apakah itu bagus? Itu bagus. Itu bagus sekali untuk membuka lowongan pekerjaan. Tapi persoalannya ketika orang itu ingin melakukan bisnis, tapi bisnis itu dilakukan secara instan dan dia tidak berani mengambil resiko, atau dia bukan tipe orang pengambil resiko, maka disampaikan juga di situ lebih baik jangan berbisnis kalau kamu tidak berani mengambil resiko. Lah, apakah orang yang tidak berbisnis itu gagal? Enggak. Lah inilah yang sering disalahpahami, bahwa orang itu akan sukses
ketika dikatakan orang itu sudah bisnis, atau orang itu menjadi pengusaha, atau orang itu kaya, atau orang itu ini dan lain-lain. Ini aku singgung juga dengan pola pikirku yang mendalam, yaitu bahwa ternyata selama ini kita mengukur sebuah kesuksesan ya yang mutlak lah ya, paling enggak itu adalah dengan uang itu. Jadi nggak ada yang lebih berharga daripada uang. Itu yang akhirnya kedoktrin di dalam pikiran anak-anak muda sekarang gitu. Dan mereka akhirnya apa? Akhirnya mereka mengejar uang lagi gitu. Jadi bukan gagasan atau ide atau pola pikir mereka yang menjadikan mereka mahal, tapi bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan uang dengan bagaimanapun pola pikirnya dan lain-lain. Dan itu akhirnya menjadikan sebuah kesetiaan, loyalitas, menjadikan sebuah penghormatan dan lain-lain itu tidak lebih daripada uang. Karena apa? Karena tidak bisa memungkiri kita sering mendapati bahwa kehormatan itu bisa dibeli dengan uang, ya, kesetiaan itu bisa dibeli dengan uang. Jadi sekarang yang merajai itu adalah uang, dan pola pikir itu sudah dibentuk ya dari sejak sekarang berjalan gitu. Dan kenapa pola pikir itu dibentuk? Siapa yang akan diuntungkan? Tentu yang diuntungkan adalah para pembisnis. Kenapa? Karena rata-rata orang yang sudah tergiur dengan uang, atau dia sudah pola pikirnya hanya menuju ke uang, menuju ke ya hal yang seperti itulah secara material, maka bisa nggak bisa orang yang seperti itu mudah sekali dipengaruhi untuk bergabung untuk mendapatkan uang gitu. Misal nih ada investasi bodong semisal, atau ada investasi palsu atau apa dan diiming-imingi, dan akhirnya apa, dia bergabung gitu. Dan ternyata udah cukup banyak yang sekarang itu pemikiran atau pola pikirnya itu lari kepada dunia investasi gitu. Jadi mereka semakin terbentuk, semakin bulat pola pikir mereka untuk bagaimana caranya mereka itu mendapatkan uang tanpa harus ngapa-ngapain. Dan itu cukup berbahaya sekali untuk pola pikir di anak-anak muda sekarang. Kalau mereka hanya ingin anggap aja mereka pasif income gitu kan, pasif income itu digunakan untuk melakukan pengambilan resiko lah, itu kan kalau semisal dia nggak ada aktif income ya, dan akhirnya ternyata dia ketipu gitu investasi dan lain-lain, maka itu akan menjadi persoalan yang cukup besar bagi dirinya, atau bahkan bisa saja nggak bisa bangkit lagi, atau bisa depresi dan lain-lain. Dan jadi pentingnya pola pikir itu di situ. Dan untuk membahas mengenai pola pikir lebih mendalam itu jauh sekali harus dipahami secara pelan-pelan, dan harus benar-benar pikiran kita itu dalam kondisi yang sangat amat bijaksana dalam melihat sesuatu. Dan tentu orang-orang bijaksana itu biasanya menenangkan dari jawabannya, dari keputusannya dan lain-lain. Itu menenangkan, dominan menenangkan banyak orang gitu dari hasil keputusan dia. Karena apa? Karena itu semua sudah melalui pertimbangan dia gitu. Nah, bagi mungkin rekan-rekan di sini yang menonton video ini merasa kesulitan atau merasa tidak mampu dalam melakukan pengambilan resiko dan lain-lain, ya udah, berarti mungkin passion kalian atau skill kalian itu bukan pada bidang itu gitu. Ada orang yang skillnya itu dalam mencari kesalahan gitu, contoh keamanan sistem dan lain-lain, yang tugas mereka dalam mencari kesalahan atau kekurangan dari sistem gitu. Gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu perlu sekali untuk dicatat buat kita gitu ya. Agar apa? Agar kita mencapai sesuatu itu dengan tepat gitu. Gak perlu kita memaksakan sesuatu yang memang endingnya itu gak diperuntukkan untuk kita gitu, atau memang bukan pada bagian kita gitu. Tapi kita sering memaksa itu, dan akhirnya yang terjadi adalah waktu kita terbuang, energi kita terbuang dengan hal yang
tidak tidak apa ya istilahnya itu tidak menjadi bagian dari skill kita di situ. Itu. Jadi buat teman-teman yang sedang berbisnis sekarang, selamat dan semangat buat teman-teman, walaupun langkah-langkah itu kecil, tapi itu menjadi keberhasilan-keberhasilan kecil yang mengawali sebelum adanya keberhasilan-keberhasilan besar. Oke, semangat buat kalian semua. Mungkin sampai sini saja dulu pembahasan mengenai pola pikir. Nanti akan aku jabarkan secara mendalam mengenai pola pikir agar kita lebih bijaksana dalam melihat sesuatu, agar kita tidak mudah marah, tidak mudah emosi, dan sangat tenang dalam menghadapi persoalan. Karena mau kita dalam keadaan tenang atau enggak, persoalan itu tetap berjalan dan persoalan itu tetap harus diselesaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.